Pagi itu, Fahri duduk termenung di sudut kamar yang temaram. Helaan napasnya berat, seolah ikut menanggung beban pikirannya yang kalut. Di atas koser, ponselnya tergeletak dengan layar yang masih menyala. Sebuah pesan singkat terpampang jelas di sana. "Maaf, lamaran Anda belum dapat kami terima." Pesan penolakan yang kesekian kalinya. Sudah 3 bulan berlalu sejak Fahri kehilangan pekerjaannya. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Hari-harinya diisi dengan mengirim puluhan lamaran, mengikuti serangkaian tes, dan wawancara yang tak berujung. Namun, hasilnya selalu sama, penolakan. Tabungannya yang dulu ia banggakan, kini semakin menipis. Lebih parah lagi, kepercayaan dirinya pun ikut terkikis habis. Ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Apakah aku memang tidak cukup baik? Kenapa rasanya sulit sekali? Di tengah keheningan pagi, suara langkah kaki perlahan mendekat. Ibunya masuk ke kamar, membawa segelas teh hangat. Beliau menatap putranya dengan tatapan penuh kasih. Tanpa banyak bicara, sang ibu duduk di samping Fahri, mengelus punggungnya dengan lembut. "Fahri!" ucap sang ibu dengan suara yang menenangkan. "Ibu tahu ini berat, tapi jangan pernah berpikir rezeki itu habis atau tertahan. Yang sedang diuji itu kesabaran kita sebagai manusia. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Rezeki kamu itu sudah ditulis, sudah diatur, jauh sebelum kamu ada di dunia ini. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha semaksimal mungkin, berdoa tanpa putus, dan percaya sepenuhnya pada ketetapannya." Ia memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar, mencoba menjernihkan pikirannya. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kota yang tak jauh dari rumah. Di sana, ia melihat Pak Hasan, seorang penjual bubur ayam langganannya, sedang membereskan gerobaknya. Padahal, waktu masih menunjukkan pukul 9 pagi, biasanya Pak Hasan berjualan sampai siang. "Loh, Pak Hasan, kok sudah mau tutup, Pak?" sapa Fahri, mencoba berbasa-basi. Pak Hasan tersenyum ramah. "Iya, Nak Fahri, tadi ada anak yatim lewat. Katanya lapar sekali, belum makan dari kemarin. Dagangan Bapak tinggal sedikit lagi, tapi rasanya berat kalau tidak berbagi. Jadi, Bapak berikan saja sisa buburnya untuk anak itu dan teman-temannya." Fahri tertegun. "Padahal Bapak juga mencari nafkah dari sini kan? Kenapa malah diberikan semua?" Pak Hasan tertawa kecil. Matanya berbinar penuh keyakinan. "Justru itu, Nak Fahri, saya percaya sekali dengan sabda Nabi bahwa harta itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah, malah akan terus bertambah. Rezeki itu bukan soal seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan atau kita simpan, tapi tentang seberapa besar keyakinan kita pada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki." Kata-kata Pak Hasan seperti tamparan lembut bagi Fahri. Ia merasa malu. Di saat ia terus mengeluhkan nasibnya, ada orang seperti Pak Hasan yang dengan ringan tangan berbagi meski hidupnya juga pas-pasan. Keyakinan Pak Hasan pada janji Allah begitu kuat, sementara imannya sendiri goyah hanya karena beberapa kali penolakan kerja. Hari-hari berikutnya Fahri mengubah cara pandangnya. Ia tetap berusaha mencari pekerjaan, namun hatinya lebih tenang. Ia pasrahkan hasilnya pada Allah. Ia perbanyak sholat dan doa, bukan lagi dengan keluhan, tapi dengan harapan dan kepasrahan. Namun, waktu terus berjalan. 1 bulan lagi berlalu, dan panggilan kerja yang dinanti tak kunjung datang. Kenapa selalu terasa terlambat? Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah mencoba ikhlas. Kenapa jalan ini terasa begitu sulit? Di tengah isak tangisnya, tiba-tiba ia teringat sebuah ayat yang pernah dibacanya.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Fahri tersadar, mungkin ini memang yang terbaik menurut Allah. Mungkin ada hikmah di balik penantian panjang ini yang belum ia pahami. Seketika, hatinya terasa lebih lapang. Keesokan paginya, saat sedang membantu ibunya di warung kelontong kecil milik mereka, sebuah mobil mewah berhenti di depan. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi turun dan menghampiri Pak Hasan yang kebetulan sedang mangkal di dekat warung. Fahri memperhatikan dari kejauhan. Pria itu tampak berbicara serius dengan Pak Hasan. Lalu, Pak Hasan menunjuk ke arah Fahri. Tadi saya bertanya pada Pak Hasan, mencari seseorang yang bisa saya percaya untuk sebuah pekerjaan, dan beliau merekomendasikan kamu. Fahri terkejut. Saya, Pak? Betul, Pak Hasan bercerita tentang kejujuran dan ketekunanmu. Saya punya beberapa proyek dan sedang butuh asisten pribadi. Seseorang yang jujur dan bisa dipercaya untuk mengelola banyak hal. Kamu mau kerja dengan saya? Fahri tak bisa berkata-kata. Tawaran itu datang dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Bukan dari lamaran yang ia kirim, bukan dari tes yang ia ikuti, tapi dari sebuah rekomendasi yang berawal dari kebaikan dan kepercayaan. Ia akan datang sesuai dengan waktu terbaik menurut ilmu Allah, bukan menurut keinginan kita yang terbatas. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, mungkin Allah bukan sedang menahan rezekimu. Mungkin Allah sedang ingin meluaskan imanmu terlebih dahulu. Dan ketika iman itu sudah kokoh dan kuat, maka rezeki itu akan datang menghampirimu. Seringkali dengan cara yang tak pernah kita duga sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus berprasangka baik pada takdirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.